Sobat Integritas, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur II akan melakukan wawancara serta mendengarkan pendapat atau pandangan dari teman-teman milenial terkait apa itu integritas dan juga budaya anti korupsi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya di Indonesia itu terjadi banyak kasus korupsi yang tentunya sudah diketahui oleh semua orang tentang penyalahgunaan wewenang dan juga suap menyuap yang tentunya menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Lalu, sebenarnya korupsi di Indonesia itu ada di peringkat berapa sih di dunia? Jadi berdasarkan survei dari Lembaga Transparency International Indonesia pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Ya, selanjutnya Sobat Integritas, kita tahu sendiri ya bahwasannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu didominasi oleh para pegawai milenial, sekitar 40%. Nah, bagaimana sih pendapat mereka terkait integritas itu sendiri? Kalau begitu, langsung saja yuk, mari kita sambut bersama para pegawai milenial di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Mbak Naf. Jadi ini sudah ada 6 teman-teman para pegawai milenial di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II. Nah, siap untuk ngobrol bareng nih? Oh, siap dong. Tentu saja. Ya. Berarti langsung aja nih ya. Saya mau tanya-tanya nih. Pertanyaan pertama. Menurut kalian, pemahaman tentang integritas itu seperti apa sih? Sebagai para pegawai milenial nih, pemahaman terkait integritas itu seperti apa? Saya ini Mbak Naf. Oh ya, silakan. Jadi menurut saya itu integritas itu adalah kuncinya itu adalah jujur pada diri sendiri, terus jujur pada hal-hal di luar diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita laksanakan itu selaras atau sama seperti itu. Selaras ya. Iya. Kalau menurut saya nih ya, integritas itu selain yang dikatakan tadi sama Mas Fuad, integritas itu konsisten dalam artian istiqomah dalam melakukan hal-hal yang benar. Nah, konsisten ini tidak gampang gitu, karena konsisten ini dituntut ketika kita sendiri atau ketika kita beramai-ramai, kadang itu yang bisa goyah gitu. Ketika kita beramai-ramai mungkin kita bisa menjaga, kalau sendiri gak ada yang tahu gitu misalnya. Nah, itu kita harus istiqomah di situ, konsisten di situ. Konsisten dari diri sendiri Ya, tentunya ya Mas ya. Untuk Mbak Naf, Iya, aku bisa nih ngerangkum dua pendapat ini Oke. pakai bahasa Inggris. Oke. sosokan lu. Milenial banget nih. Ya maklum lah bos. BC. Jadi Bahasa Madura. in my honest opinion, integrity is doing something right even when no one is watching. Ngerti kan? Gak ada artinya ya? Aku sih bingung. Ada di kan? bawah sini ada nggak artinya? Jadi maksudnya gini, merangkum apa yang udah disampaikan sama Mas Fu dan Mas Yoga. Jadi integritas itu kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar meskipun nggak ada orang yang ngeliat. Jadi saya ngerangkum ada konsisten juga, terus ada disiplin di situ. Oke, berarti melakukan sesuatu tindakan yang benar tanpa harus dilihat orang lain. Mungkin pas orang lain itu nggak melihat, kita juga tetap melakukan hal yang benar begitu ya Mas ya? Ya benar sekali Mbak Nafiah. Lainnya mungkin ada yang menjawab. Oh, Sofa, Aku sih silakan. Mbak Nafiah, di samping pendapat dari Mas Fuad, Mas Yoga dan juga Mas Anas, mungkin saya izin menambahkan di samping terkait dengan kejujuran, keistiqomahan, mungkin yang perlu saya tambahkan bahwa integritas tidak terbatas hanya pada konteks kejujuran dan anti korupsi saja. Integritas bisa kita berbicara tentang bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugas dan fungsi kita, bagaimana kita bisa profesional di dalam menjalankan tanggung jawab kita, tentunya berpedoman dengan aturan yang ada tentunya dan norma yang ada. Siap dan. Luar Oke, biasa. bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ya.
emang seberapa penting sih integritas itu dalam bekerja? Khususnya kan teman-teman ini dari bidang yang berbeda-beda ya. Iya, Mungkin betul. bisa kasih contoh tuh di bidang kalian pentingnya kayak gimana dan lain. Tentunya sangat penting ya Mbak dan Mas-mas kalian. Integritas itu kan bagaimana cara kita menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur seperti itu. Jadi contohnya pada bidang fasilitas kepabeanan dan cukai yang khususnya bidang yang memberikan pelayanan secara langsung kepada para pengguna jasa, baik itu layanan penundaan, terus layanan pemusnahan, layanan perizinan, Humas seperti juga kali itu. ya? Ya, humas gitu kan memberikan informasi juga tuh berhubungan dengan pengguna jasa. Itu tentunya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik tentunya dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan seperti itu. Oh ya Mbak Naf, kalau kami di bagian umum integritas itu sangat penting karena seperti kita tahu, misalkan sebuah mobil di bagian umum itu Mobilnya truk apa ambil? mobil apa aja. Mobil ya? Jadi bagian umum itu adalah rodanya. Jadi bagian umum itu menggerakkan organisasi. Kalau misalkan sekarang istilah populernya prime mover gitu. Jadi dengan adanya integritas, maka layanan yang diberikan oleh bagian umum itu akan terjaga kualitasnya. Setuju sama Mbak Risti. Jadi di bagian umum itu memang prime mover Mbak Naf ya. Jadi sebisa mungkin pegawai yang ada di luar bagian umum itu lancar proses administrasinya seperti kenaikan pangkat, cuti, pembayaran gaji TKPKN dan lain-lainnya, SPD dan lainnya itu sebisa mungkin sangat lancar dan itu harus zero tipping. Kami tidak perlu menerima apa-apa dan memang seharusnya tidak menerima apa-apa. Demikian. Mungkin dari yang lain Mbak Anas, Mas Anas. Kayaknya langsung aku lempar ke sebelahku deh Mas. Ya, saya pikir sudah lengkap ya. Lanjut aja pertanyaan. Ya, kalau terkait ini ya, kalau pertanyaannya seberapa penting integritas dari untuk bidang KI, jawabannya tentu sangat penting. Soalnya orang Tegak dulu. oh, siap. Soalnya orang kalau mendengar unit kepatuhan internal itu pasti erat kaitannya dengan disiplin, integritas. Ibaratnya kalau di lingkungan TNI Polri udah tegak nih. Kan udah tegak nih. Aku harus ngambil Siap. contoh TNI Polri dong. Siap Dan. Oh, siap. Emang BC nggak tegap? Tegak juga. Jadi kalau di lingkungan TNI Polri ibaratnya UKI itu sebagai provos, penegak disiplin. Dalam hal ini juga penegak integritas. Jadi kalau di UKI sendiri integritas belum tercipta, ya mana mungkin menegakkan integritas di unit yang lain. Kan seperti itu. Ibaratnya kayak seperti role model dalam penegakan integritas. Jadi ya sangat penting bagi bidang kepatuhan internal kalau terkait dengan integritas. Bentar nih. Mungkin penonton bingung, UKI itu anaknya siapa? Iya. Jelasin dong. UKI itu apa sih? UKI itu unit kepatuhan internal. UKI atau unit kepatuhan internal ya. Betul sekali. Baik, menarik sekali ya jawaban dari teman-teman milenial ini. Oke, nah saya tertarik itu tadi sama istilah zero tipping atau juga erat kaitannya sama bidangnya Mbak Winda nih ya, fasilitas kepabeanan dan cukai, di mana berhubungan langsung dengan pengguna jasa ya. Jadi itu saya pernah dengar itu, mungkin ada yang namanya gratifikasi atau apa, itu kan termasuk dalam korupsi yang kecil gitu ya kita menyebutnya. Nah, menurut kalian sendiri nih, memang apa sih itu anti korupsi atau zero tipping itu juga bisa dimaksud anti korupsi juga ya? Apa itu anti korupsi dan bagaimana cara menumbuhkan budaya anti korupsi? Tentunya di bidang kalian masing-masing. Bidang kaca dulu dong. Oh iya boleh. Pertama ya. Yang udah dihafal ini duluan. Baru mau kasih Mas. Jadi ini Mbak Nafi kalau menurutku sih menumbuhkan budaya anti korupsi itu berarti kita tuh harus komit untuk tidak melakukan segala sesuatu yang akan merugikan keuangan negara atau sesuatu yang melanggar peraturan kayak gitulah. Terus kalau di bidang KC sendiri, cara menumbuhkan sikap anti korupsi Dipupuk. nggak disiram Bang. Jadi kami itu tiap bulan bikin agenda namanya dialog peningkatan integritas. Materinya giliran. Jadi bisa aja pejabat pelaksana tiap bulan kayak gitu. Itu Lebih banyak intern KC. internal aja Mas. Lebih banyak Masalah pelaksana internal. ya pasti ya yang ini. Pejabat sih Mas.
Tapi ngomong-ngomong, jawabannya Mas Anas nih KI banget ya. Iya. Lihat aja Gimana di KI ini. cocok nih, Cocok nih di tukeran KI. sama Mantan KI masih di KI Sedang ya. Belum lulus dari KI dia, Mas. Jadi tujuan dari dialog menekan integritas tersebut adalah seperti ini Mbak Nafiah. Misal nih, saya sekarang kebagian buat ngomongin tentang integritas. Saya ngomong tuh, integritas, kita nggak boleh melanggar peraturan, kita nggak boleh korupsi. Terus besoknya saya memberikan pelayanan kepada stakeholder. Karena pelayanan saya bagus, terus stakeholder, nih Mas makasih ya, saya kasih uang karena pelayanan Mas bagus. Nah, pastikan saya malu tuh. Masa kemarin aku ngomong ke pejabat dan teman-teman peerku buat tidak korupsi, terus besoknya aku nerima uang. Jadi kok dikaci kayak gitu Mbak Nafiah. Iya, komitmen dari diri sendiri ya berarti ya Mas ya. Jadi perlu ditanyakan nih, malu tadi diterima apa enggaknya? Terima apa enggak tadi? Ya tentu saja tidak dong Mas. Nah, itu dia. Benar-benar. Mungkin kalau di bidang P2 ya, kalau boleh nambahin, kita sih kalau untuk menumbuhkan budaya anti korupsi itu kita lebih ke waskat sih. Jadi Pak Kabid itu pimpinan kami senantiasa mengingatkan lah, dan juga mengundang kadang-kadang dari unit KI gitu untuk datang di briefing kami gitu, menekankan pentingnya integritas, jangan sampai menerima suap, menerima yang bukan haknya itu sih. Jadi pimpinan juga senantiasa mengingatkan kita gitu. Intinya budaya itu dibangun dari komitmen ya, Ya, Mas dari Yoga. komitmen, iya. Komitmen top manajemen, Komitmen, middle sampai ya, di benar, bawah benar. semuanya ya. Benar, siap. Di samping itu, Nafiah, instansi samping. juga Di samping nih. itu. Kalau di samping saya ada Mas Fuad, ada Mbak Risti. Di samping apa yang disampaikan oleh Mas Anas dan Mas Yoga, instansi pun dalam hal pembangunan budaya anti korupsi juga secara kontinu melakukan bintal, ya kan? Bintan. Ya, dalam hal ini bisa penekanan terkait dalam konteks keagamaan maupun kebangsaan yang dilakukan secara kontinu. Yang ini mungkin bisa dikatakan sebagai upaya pencegahan lah, dalam upaya Preventif namanya terkait ya. dengan pembangunan budaya anti korupsi. Memang kalau orang KI ya, Wah, Pantas Luar lama dia biasa Mas. ya pantas jawabannya. dipertahankan. Intinya sedang di bagus. KI. Oke, selanjutnya nih, bisa nggak kasih contoh kegiatan seperti apa yang dapat menumbuhkan sikap anti korupsi itu sendiri? Siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh menambahkan sedikit? Oh iya, Mungkin silakan. ini lebih ke mungkin yang sifatnya personal ya Mbak Naf ya. Mungkin untuk menumbuhkan sikap anti korupsi itu mungkin dimulai dengan kita berteman dengan teman-teman yang akan mengingatkan kita gitu. Kemudian yang kedua juga mungkin kita berteman dengan orang-orang yang tidak mendorong ke gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Mungkin seperti Konsumtif itu. gitu ya. Iya, Oh, betul. tapi kalau secara formal kita pun organisasi kita juga sudah melakukan Sudah, banyak ya. upaya untuk mendorong ke arah itu ya. Sangat banyak. Oke, contohnya kayak apa aja itu Mbak? Mungkin seperti sikap dasar, kemudian nilai-nilai Kementerian Keuangan. Oh, Enggak, sikap dasar. baik. Hafal Bisa kasih dong. contoh Hafal mungkin? dong. Coba Sebutkan sebutkan. dong. Hafal Ada dong. berapa dulu nih sikap dasar? Ini Mbak Risti biar menyelesaikan jawabannya dulu. Oh iya iya iya. Mikir dulu ya, mikir dulu. Hargai. Mikir dulu. Nggak hafal push up loh. Yang setiap hari di setel. Jadi Yang setiap teman-teman hari di diputar. Bea Cukai itu ada 5 sikap dasar ya, 5 sikap dasar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah ini teman-teman milenial nih, saatnya nih, apa aja itu 5 sikap dasarnya? Satu. Klik jujur, iya. Iya. Yang pertama jujur, korsa, loyal, inisiatif, korektif. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi 5 sikap dasar itu Idol aku harus emang. melekat pada setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Tidak ketinggalan juga nilai-nilai Kementerian Keuangan. Setuju dong, yang Mbak Naf. akan disampaikan soal Boleh. les sebelah Mas saya Anas. ini. Boleh push up dulu nggak? Enggak boleh. Enggak dong, hafal Langsung dong. aja satu. Jadi satu, integritas. Dua. Profesionalisme. Tiga. Tiga, sinergi. Empat. Pelayanan. Lima. Kesempurnaan. Sempurna ya. Memang kalau alumni KI Boleh maaf dulu nggak? Oke, Udah sebagai duluan hadiah nih. Next, kalau tadi teman-teman udah membangun sikap anti korupsi, lalu seandainya nih
ada teman kerja kalian, terutama di satu ruangan mungkin atau di satu kantor, itu melakukan tindakan korupsi. Langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan? Maaf ya, Mbak Risti mau jawab. Daripada berebut biar aku aja. Oke. Silahkan. Aku makan. Jadi gini Mbak Naf. Jadi gini kan lagi makan nih. Ayo silakan lanjut maksudnya. Jadi kalau saya nih ya, kalau ada teman yang patut diduga melakukan korupsi atau seperti apa, pertama saya introspeksi dulu. Saya melihat ke diri saya sendiri. Aku kayak gitu juga gak sih sebenarnya? Aku ini juga gak sih? Saya mengukur diri saya sendiri. Nah, setelah itu sebisa mungkin saya mengingatkan. Mengingatkan juga tidak langsung, kamu korupsi ya? Kamu korupsi ya? Enggak. Gimana sih yang benar sebenarnya kayak gitu. Jadi semacam diskusi seperti itu. Mas Yoga menambahkan ya? Iya. Menambahkan makan atau minum? Minumnya belum ada nih. Jadi boleh saya tambahin ya. Oh, Kalau boleh, menurut saya sih kalau mencegah kemungkaran ya, mencegah salah satunya korupsi kan, kemungkaran itu ada 3 cara gitu. Yang pertama kita mencegah dengan tangan kita gitu. Kalau kita nggak bisa mencegah dengan tangan kita, yang kedua kita mencegah dengan mulut kita gitu, dengan nasihat gitu ya. Nah kalau nggak bisa mencegah dengan mulut kita ya kita mencegah hati kita gitu. Jadi itu ya disebutkan itu yang selama-lamanya iman gitu. Jadi Masya Allah, akhir. ini kutipan aja. Hadis atau Mencegah. Al-Quran lupa saya. Jadi gitu. Jadi ya tergantung rentang kendali diri kita juga kita ukur gitu. Kalau bisa kita cegah dengan tangan kita cegah, kalau nggak bisa kita nasehatin gitu ya. Yang mengingatkan. Mengingatkan. Kalau nggak bisa juga bukan dengan ikut-ikutan gitu, tapi kita juga hati kita menolak itu gitu. Dan yang paling penting sih diri kita dulu gitu kan. Kalau kita samalah kita menasihati anak itu kan, jangan makan sambil berdiri tapi kita sambil berdiri gitu kan. Jadi ya anak pasti lebih mengikuti ya apa yang dilihat gitu. Jadi Memberi ya, contoh terlebih dahulu ya. iya mungkin penting untuk mengingatkan diri sendiri saya juga gitu kan, dan juga teman-teman yang lain. Kita dulu lah yang kita yang bisa menjadikan teladan bagi diri kita sendiri gitu, baru untuk mengingatkan orang lain. Oke. Seperti kata pepatah ya, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Iya kan? Betul ya? Jauh tidak akan Oke, ya daripada nganggur kan. Kalau peribahasa Maduranya walk the talk gitu ya. walk the talk. Apa itu? Berjalan sambil ngomong. Bukan ya? Oke, ada lagi atau sudah cukup? Udah ngejuk udah. Oh iya. Sudah cukup. Mari kita cukupkan. Iya, Oh, selanjutnya. Selanjutnya nih, mungkin yang juga jadi pertanyaan dalam benak penonton nih. Bagaimana sih cara melapor kalau kita melihat seseorang ataupun khususnya pegawai Bea Cukai itu melakukan tindakan korupsi? Silahkan. Lapor, Pak. Bagaimana cara lapornya? Ya, KI Lapor, pasti. Pak. Gimana Kayak salah satu melapor ya? program di TV-TV itu. TV itu ya? Iya, TV itu. TV itu. Antena TV itu ya? Iya. Oke, bagaimana cara melapor kalau kita melihat orang melakukan tindakan korupsi? Jadi organisasi sebetulnya udah mewadahi. Oh siap. Lupa Jadi organisasi sebetulnya sudah mewadahi kalau misal ada pegawai yang ingin menyampaikan aduan atau hal-hal yang perlu dilaporkan seperti itu. Kalau di lingkup kementerian sendiri itu ada aplikasi WISE yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Lalu di tataran DJBC terdapat SIPUMA, aplikasi pengaduan masyarakat. Lalu di intern unit kerja tercinta kita, Kanwil BCA Jawa Timur 2, baru-baru ini melaunching saluran pengaduan yang menggunakan aplikasi WhatsApp yang dinamai dengan Silapor. Lapor Pak. Iya. Apa itu kepanjangannya tuh? Silapor. Aplikasi Aplikasi untuk melaporkan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa kepanjangannya. Padahal jawabannya sulit ya. Padahal jawabannya sulit ya. Tidak terduga kan? Saya nggak mikir Iya. tadi. Luar biasa. Iya. Nah, untuk nomor dari Silapor yang bisa dihubungi itu 0822 1116 2225.
atau bisa dilihat di sini di bawah ini. Mana Mas? Oh gitu ya berarti ya Gitu. cara melaporkan ya. Iya, Jadi buat para penonton nih jangan ragu-ragu kalau misalkan melihat para pegawai di lingkungan Bea Cukai itu melakukan tindakan korupsi atau mungkin menerima gratifikasi dan lain sebagainya, jangan ragu untuk melapor kepada kami. Oh ya, Gitu. dan satu lagi Nafiah yang perlu saya sampaikan di sini. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan aduan itu jangan khawatir identitasnya akan bocor. Oh, Karena iya. pasti laporan tersebut akan dikelola secara profesional oleh UKI. Ya, rahasia ya, akan Betul. dirahasiakan ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan nih dari teman-teman? Saya sih enggak. Saya sih pengen, Oke. Tapi cuma nggak mampu. Pengen balik ke KI maksudnya. oh ya, pengen yang lain berarti ya. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir ya. Teman-teman ini tahu nggak kalau di kantor wilayah Bea Cukai kantor kita ini sebenarnya ada unit yang menangani pelaporan gratifikasi, tahu nggak? Dan ini tugasnya apa aja ya? Mungkin kalau ada yang belum tahu bisa dijelaskan oleh yang tahu ya. Siapa nih yang tahu nih di paling sini? tahu mungkin KI dong. Tentu saja. Coba. Angkat badan dulu. Sofa lagi. Iya. Mungkin Jadi dijawab dulu kali ya. Tahu nggak kalau ada UPG? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu tahu nggak? nggak? Tahu nggak Winda, tahu nggak? Pernah dengar sih. Pernah dengar. Kalau Kalau saya aku tahu cuma sih. pernah dengar juga. Iya. Nggak Kira-kira tahu menurut teknisnya Mas gitu. Yoga UPG itu apa singkatannya? UPG Unit pengendali gratifikasi. Gitu. saya pikir pengarus utamaan gender. Oh, itu bukan juga juga sih, sih. bukan UPG. Kalau itu umum, ini KI. Iya. Coba mungkin langsung bisa dijelaskan sama Mas Sofatu. Tugasnya, fungsi-fungsinya seperti apa? Jadi sebetulnya saya sendiri Tidak tahu juga. Siapa yang tahu di sini? Masa aku yang jawab sih? Jadi sebetulnya saya sendiri tidak terlibat langsung dalam tim UPG ya, unit pengendali gratifikasi. Cuman karena saya berada di bidang kepatuhan internal ya saya ya sedikit banyak tahu lah terkait UPG itu sendiri. Jadi UPG itu unit pengendali gratifikasi ya. Di masing-masing satker itu pasti ada unit untuk mengelola laporan atau aduan terkait dengan gratifikasi. Untuk tugas dan fungsi dari UPG sendiri itu ya salah satunya ya menerima dan tentunya harus mengelola aduan dari laporan tersebut. Berikutnya dimungkinkan aduan atau laporan tersebut disampaikan ke KPK juga. Itu yang bertugas untuk berkoordinasi dengan KPK itu UPG. Lalu berikutnya UPG juga memiliki kewenangan untuk memutuskan atas barang yang dilaporkan tersebut. Ada beberapa kemungkinan dari putusan barang tersebut. Bisa jadi milik negara, bisa jadi milik penerima, bisa juga dikelola oleh UPG itu sendiri, tergantung dari analisa dari UPG berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tapi bukan jadi milik UPG kan ya? Ya nanti tergantung analisa dari UPG itu sendiri Iya, nanti bagaimana. Kalau nggak salah ada batas-batasnya itu ya. Betul, Berapa ada ini batas-batasnya. ya? Cuma nggak hafal. Salah satunya kayak misal dalam hal hadiah pernikahan itu kan dibatasi maksimal 1 juta. 1 juta. Kalau di bawah 1 juta itu tidak wajib untuk dilaporkan. Ya, dan seterusnya. Kok di bawah 10.000 enggak juga kan? Ya nggak perlu dilaporkan. Nah, itu yang kondangan loh. Itu kondangan numpang makan ya. Makan itu Mas. Yang salah kota itu kota parkir sebenarnya. Amplopnya nggak dinamain lagi. Enggak dinamain, isinya 5.000 ya. Parah. Berhati-hati lah. Nih, ya apa pesan yang bisa teman-teman sampaikan kepada penonton podcast terkait belum selesai nih Kak. Ya, Oh, terkait iya, belum selesai, apa sabar. itu integritas dan budaya anti korupsi. Aku aja. Iya, silahkan. Mungkin Mbak Disti lebih pas sih. Aku rasa Mas Yoga mau menyampaikan Aku pesan. sih mau ngambil kue. Jadi memang Coba yang lain dulu aja ya. Oke. Yang lain. Mending daripada kita bingung nih ya teman-teman, mending langsung saja kita dengarkan bersama dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2, Bapak Untarto Wibowo. Kaget Udah kami di sini Pak. Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak.
Ternyata ada Pak Kanwil. Pantesan duduk gitu. Pantesan tadi nggak los tadi. Selamat datang Pak Untarto. Oke, lagi ngobrol apa ini? Kayaknya seru banget. Iya, jadi ini teman-teman milenial, kami hari ini tadi udah ngobrol-ngobrol banyak nih Pak tentang apa itu anti korupsi, budaya anti korupsi dan lain sebagainya. Kan ini sedang memperingati Hakordia tahun 2021 Pak, yang tepat dirayakan tanggal 9 Desember 2021. Hari ini ya? Iya, hari ini ya, tepat pada hari ini. Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Pak Untarto, mungkin ada pesan-pesan untuk para milenial tentang apa itu korupsi dan lain sebagainya, begitu Pak. Oke, sebelum kita bicara mengenai korupsi, kemudian upaya-upaya kita untuk tidak korupsi, saya boleh mundur sedikit. Kita bicara mengenai sikap yang harus kita miliki. Nah, orang secara umum menyebutnya sebagai sikap berintegritas, itu sikap berintegritas. Nah, integritas itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru saya baca tadi pagi, gitu Pak ya. Menarik juga saya melihat integritas apa. Orang sering kisruh dengan integrasi. Jadi integrasi itu desintegrasi gitu. Ya sebetulnya sih dari akar katanya sama ya, integer itu satu kesatuan gitu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu satu kesatuan sikap mutu gitu, yang kemudian menunjukkan kewibawaan, profesionalisme dan kejujuran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi garis bawahnya adalah satu kesatuan sikap gitu. Nah, karena kita orang bea cukai, tentunya kita perlu merefer nih. Kalau menurut bea cukai itu apa sih integritas itu? Nah, ada di dalam dokumen namanya Integrity Development Guides-nya WCO, World Customs Organization. Di situ disebutkan integrity is a set of. Nah, a set of itu apa? Adalah satu kesatuan dari. Ini kan sama ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah satu kesatuan sikap. Lah, kalau menurut WCO, integrity is a set of itu. A set of apa? A set of apa? Satu profesionalism, ethical itu, ethical behavior. Terus kemudian yang ketiga adalah honesty, kejujuran gitu. Jadi yang membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia membuat definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan yang membuat definisi di WCO itu mereka tidak saling mengenal, tetapi sangat mirip itu, definisinya sangat mirip, sehingga di dalam bahasa kita sehari-hari yang namanya berintegritas itu apa sih? Satu, profesional. Jadi kita harus profesional. Profesional itu apa ya? Pinter, know-how, kita mengerti, kita memahami teori bekerja, kita kemudian tahu bagaimana melaksanakan teori itu, keterampilan ya, know-how. Kemudian yang ketiga adalah ethical behavior. Jadi bekerja dengan penuh etika. Yang ketiga apa? Kejujuran. Jadi integritas, berintegritas itu tidak hanya sekedar jujur, meskipun kejujuran, tidak bohong, itu adalah ya akar dari kita berintegritas. Nah, itulah yang kemudian mendasari melandasi kita untuk melakukan tugas dengan berintegritas. Untuk apa? Menjauhi korupsi. Nah, dua hal itulah yang kemudian sering kemudian kita kita bicarakan begitu. Apa sih hubungan antara anti korupsi dan kemudian sikap integritas. Nah, ini saya seneng lah. Ini kalian sudah ngobrol-ngobrol tentang itu dan memang harus sering diobrolkan gitu. Jadi jangan bukan dianggap sebagai sesuatu hal yang berat untuk diobrolkan itu. Di negara-negara maju sana itu hal-hal seperti ini sudah sering sangat biasa gitu kan dibicarakan itu. Mungkin ada yang ingin tanya apa tadi diskusi yang saya mau nanya Pak,
Apa? Jadi saya pernah membaca salah satu tindakan korupsi adalah gratifikasi, Pak. Betul. Setahu saya gratifikasi itu imbalan yang diberikan sehubungan dengan jabatan. Hmm. Bagaimana bisa sih, Pak, gratifikasi itu dikategorikan sebagai korupsi sementara nggak ada kerugian keuangan negara di situ, Pak? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Jadi ini cerita ya. Ini mohon maaf saya pakai ilustrasi di dalam agama Islam ya. Jadi pada waktu itu ada sahabat Nabi Muhammad itu yang beliau itu bertugas di sebagai amil zakat ya, sebagai amil zakat. Nah, terus kemudian temannya sejak kecil itu datang ngurus zakatnya, kemudian dia memberi sesuatu lah, katakanlah kurma gitu ya. Terus kemudian si sahabat Nabi itu lapor ke Nabi, Nabi saya dapat hadiah kurma dari si fulan sahabatku sejak kecil. Kata Nabi kembalikan, nggak boleh kamu menerima itu. Loh kenapa? Kan itu sahabat saya sejak kecil dan biasa saya mendapatkan hadiah dari dia itu. Dan Nabi juga pernah melihat pada waktu itu saya mendapatkan hadiah dari dia dan Nabi tidak melarang. Kenapa sekarang melarang? Apa kata Nabi? Bahwa kamu sekarang mengurusi urusan si fulan itu. Nah, itu adalah sebetulnya adalah garis di mana kita tidak bisa lagi mendapatkan pemberian itu yang kemudian dikategorikan dengan terminologi sekarang itu sebagai gratifikasi. Memang itu tidak akan mengakibatkan kerugian negara atau tidak mengakibatkan kerugian negara pada saat ini. Semua pelayanan sudah selesai kita berikan gitu. Kemudian orang datang berterima kasih. Nah, sering kita beranggap bahwa aku kan nggak minta gitu kan, dia datang sendiri kan rezeki datang dari arah yang tidak dinyana-nyana kan gitu. Nah, sering kan kita membuat tidak disangka-sangka gitu kan. Sering kita membuat eufemisme begitu kan menerima. Nah, itu tidak diperkenankan di dalam undang-undang anti korupsi kita, dan itulah yang kemudian dikategorikan sebagai gratifikasi. Kenapa tidak boleh? Karena nanti kita dalam istilah kita itu nanti kita kegigit lidah gitu. Jadi kalau orang itu dia memberi kita sesuatu, kita mau negur gitu. Kalau nanti dia melakukan kesalahan, kita mau menegur itu susah. Loh, aku kemarin dikasih sesuatu kok sama dia, atau sering dikasih sesuatu, atau dia sahabatku. Nah gitu. Nah itu sebetulnya ilustrasi yang mudah itu seperti itu. Dan jangan lupa gratifikasi itu di dalam undang-undang kita, undang-undang anti korupsi itu hukumannya lebih berat daripada suap menyuap loh. Itu gratifikasi itu lebih berat ancaman hukumannya itu tadi, karena ada aspek-aspek psikologis yang kemudian justru mengikat gitulah. Nah, saya tahu bahasa Inggrisnya itu Pak Awak. Apa itu? Conflict of interest. Conflict of interest, coy. Ya betul sekali, itu akan menimbulkan conflict of interest yang belibet saya. Anas coy. Anas coy. Coy ini Arif. Apalagi ini yang tadi masih kira-kira ganjel masih bikin berantem itu tadi. Ini Pak yang tadi Pak banyak Pak. Bukan berantem nih Pak. Banyak berantem tadi siapa coba? Sebelumnya izin Pak. Iya, jangan kebanyakan izin kamu cuti aja. Cutinya habis Pak, Cutinya habis. Pakai cuti saya masih utuh itu. Siap. Sebelumnya ini Pak, saya sedikit curhat Pak ya. Iya. Saya selama di KI ini Pak, saya kok merasa ini Pak, para pegawai itu kalau ngomongin integritas, anti korupsi itu kok seakan-akan hanya KI saja Pak yang bertanggung jawab. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah pernyataan dari para pegawai itu bisa dibenarkan? Nah, jadi ada betulnya juga sih yang tadi Sofa tanyakan itu. Nah, di Kementerian Keuangan itu ada jargon atau ada istilah 3 lines of defense, 3 lini pertahanan untuk kita terhindar dari korupsi itu. Nah, saya bicara di 3rd line of defense-nya dulu. Jadi
lini yang ketiga atau lini yang terjauh gitu ya. Yang terjauh itu apa? Aparat pengawas fungsional. Kita kan kenal Inspektorat Jenderal, kita kenal PPK, PPKP. Nah, itu adalah third line of defense gitu. Jadi ya dia helikopter view lah melihatnya untuk menjaga kita itu. Nah, yang kedua yang lebih mendekat lagi, benar, unit kepatuhan internal itu memang tugas dan fungsinya adalah untuk menjaga kita semua itu. Namun demikian, yang paling dekat dengan kita itu siapa? Itu adalah first line of defense kita. Siapa? Para atasan langsung. Kalau di kita yang menggunakan seragam ini ya para jengkolers itu, yang punya jengkol itu ya, jengkolnya ukurannya macam-macam, ada yang jengkol banget ya. Kalau yang belum punya jengkol, yang suatu saat nanti punya jengkol ya. Jadi artinya para atasan langsung yang punya jengkol ini, jengkolers, punya tanda jabatan itulah, itu first line of defense. Terus kemudian orang akan berkilah, lupa kalau begitu komandan-komandan aja dong yang bertanggung jawab pada integritas itu, pada penegakan sikap perilaku etikal itu. Nah, saya pribadi sih berpendapat bahwa semua dari kita ini pada prinsipnya adalah pemimpin. Tuh, jadi kita jangan nunjuk sana-sana lah. Jangan lupa bahwa satu jari menunjuk orang lain itu, tiga jari menunjuk diri kita sendiri kan gitu. Jadi memang betul bahwa para jengkolers, atasan langsung itu memiliki fungsi menjaga kita. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini adalah hakikatnya pemimpin, paling tidak pemimpin bagi diri sendiri. Jadi kita bisa menjaga diri kita sendiri dari tindakan-tindakan yang tidak etikal, tindakan-tindakan yang melanggar integritas. Ethics more than a village gitu, diperlukan lebih dari sekampung gitu. Nah, kampung itu ya unsur-unsurnya adalah yang terkecil adalah individu. Jadi kalau individu bagus, pasti kampung itu bagus. Kalau kita bagus ya kantor kita juga akan bagus. Kalau kantor kita bagus ya masyarakat bagus. Kalau masyarakat bagus ya bangsa ya jadi bagus gitu. Jadi plus 62 ini ya akan jadi bagus ya. Negara plus 62 ini gitu. Gitu. Nah. Oh iya Pak, tadi ada pertanyaan yang sangat menarik dari Mbak Nafiah. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai senior kami yang punya pengalaman yang sangat banyak di organisasi kita ini, kira-kira apa pendapat dan saran atau wejangan Bapak bagaimana bagi kami generasi muda untuk membangun sikap anti korupsi? Oke, terima kasih Mbak Risti. Jadi ini pertanyaan yang saya kira sangat bagus dan itu mewakili semua lah teman-teman. Jadi teman-teman semua para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya di wilayah kerja Jawa Timur 2, di dalam kesempatan yang baik ini saat kita memperingati Hakordia 9 Desember tahun 2021 ini, mari kita memberikan semangat kepada diri kita sendiri untuk bagaimana kita bisa bekerja dengan penuh integritas. Bekerja dengan penuh integritas itu adalah yang pertama, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan kita terhadap pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan ethical behavior di dalam pelaksanaan tugas. Jadi di dalam satu unit kerja, kekompakan dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari ethical behavior. Kita punya nilai-nilai Kementerian Keuangan, kita punya sikap dasar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itulah bagian dari ethical behavior. Yang ketiga tentunya adalah sikap jujur kita di dalam setiap pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Jujur dalam pikiran, jujur di dalam perkataan, jujur di dalam perbuatan. Nah, itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil yang sehari-hari kita kerjakan, dan kita harus mulai saat
ini juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penyemangat kita semua untuk kita bisa do our best. Bea Cukai Jatim 2 sudah biasa, luar biasa. Thank you. Wah, baik Sobat Integritas, menarik banget ya obrolan kita pada hari ini. Ya, tapi selain menarik dan seru, tentunya juga bisa menambah wawasan kita semua terkait apa itu integritas dan juga budaya anti korupsi. Nah, dan seperti yang telah kita dengar bersama pesan dari Pak Untarto, tentunya kita berharap ya, semoga dengan acara kita hari ini, ngobrol-ngobrol bareng, bisa menjadi refleksi ya bagi kita semua untuk bisa meningkatkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi dan juga bisa bersama-sama untuk bersinergi memerangi tindak pidana korupsi. Ya, semangat ya teman-teman ya. Semangat dan sepakat tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Untarto yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing kepada teman-teman milenial di kantor wilayah Jawa Timur 2 ini ya Pak ya. Tetap semangat. Sobat Integritas, terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.